Oke, kita kembali ke video keempat, cara mengatasi permasalahan normalitas dan autokorelasi. Jadi syarat uji asumsi klasik yang ketiga dan keempat adalah data residual harus terdistribusi normal dan tidak ada autokorelasi di dalam model. Oke, jadi seperti di sebelumnya, untuk menguji normalitas kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu uji non-parametrik. Jadi H0-nya adalah terdistribusi normal, H1-nya tidak terdistribusi normal. Jadi tujuan kita itu menerima H0, membuktikan bahwa residual kita terdistribusi normal. Nah, bagaimana caranya mengatasi kalau residual dari persamaan yang kita dapatkan itu tidak terdistribusi normal? Ada dua caranya. Pertama adalah dengan transformasi data, sama ya dengan uji sebelumnya, transformasi data ini dinilai cukup ampuh. Kemudian kedua, kalau memang kasusnya berat sekali, maka kita bisa deteksi. Misalnya kita buat transformasi dia tidak juga terdistribusi normal, kita cek apakah ada data outlier. Kalau ada data outlier kita keluarkan, atau kita bisa menambah data lagi yang baru. Oke, ini adalah panduan bagaimana bentuk data yang akan ditransformasi. Jadi pertama adalah lihat dulu kurva dari distribusi residualnya, bentuknya seperti apa. Kalau bentuknya di sini ada 6 kemungkinan, bisa substansial negatif skewness, bisa severe negatif skewness, bisa moderate positif, substansial positif, atau severe positif, moderate negatif. Nah, ini tergantung. Kalau bentuk grafik kurvanya adalah moderate positif skewness, maka bentuk transformasi datanya adalah SQRT atau akar kuadrat dari X. X ini adalah variabel-variabelnya yang akan ditransformasi, baik variabel independen maupun dependennya. Kemudian ini substansial positif skewness. Kalau bentuknya seperti ini, substansial positif skewness, maka bisa ditransformasi dengan merubah datanya menjadi LG10, log 10 ya. Ini X juga variabel-variabelnya, variabel independen atau independen atau dependent. Oke, seterusnya bisa dilihat di sini. Jadi di sini ada moderate. Kalau sifatnya moderate negatif skewness, di sini ada SQR, tapi di sini ada nilai K. Kalau sebelumnya kan tidak ya. K itu apa sih? K itu adalah nilai tertinggi dari data mentahnya, dari variabel itu. Jadi dicek data tertingginya, nilai tertingginya berapa, itulah K-nya. Dikurangi baru variabilitas dari data-data itu. Oke, contohnya seperti ini ya. Kasusnya adalah penjualan, dalam hal ini penjualan produk gitu ya. Dimungkinkan untuk meningkatkan penjualan dengan cara beriklan di radio atau di iklan di TV dan iklan di radio, maksudnya seperti itu ya. Nah, hasil tahap pertama adalah kita pasti awalnya belum kita apa-apakan datanya ya. Kita regresi seperti biasa, kemudian dapat res 1 seperti di video sebelumnya, dapat res 1 karena kita mengklik yang save, kemudian unstandardized itu untuk mengeluarkan residualnya. Jadi di setiap persamaan itu pasti ada residualnya dan akan keluar di data view ini. Nah, inilah yang akan kita tes apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Jadi res 1 sudah keluar, maka kita uji dia dulu. Uji res 1 dari persamaan yang pertama. Nah, caranya ya sama seperti dulu, analyze non-parametric ya, legacy, kemudian satu sampel karena residual saja yang dites, kemudian dimasukkan variabel res 1-nya, maka keluar di sini output dari SPSS adalah Kolmogorov-Smirnov test. Kita lihat langsung saja di signifikansinya 0,014. Artinya apa? Menolak H0. Nah, menolak H0 artinya data residual distribusinya adalah tidak terdistribusi normal. Sesuai dengan hipotesis yang awal tadi ya. Maka kita harus memperbaiki model regresi yang awal ini dengan cara mentransformasi. Nah, sebelum mentransformasi datanya, kita harus tahu dulu bentuk kurva dari distribusi residual. Nah, caranya adalah analyze descriptive statistik, kemudian pilih frekuensi. Nah, setelah pilih frekuensi,
masukkan di situ si residual yang satu ke kotak variabel, kemudian pilih chart dan klik yang historis dan show normal curve on histogram. Jadi kita akan tahu bentuk curve-nya itu dari histogram itu seperti apa. Continue, kemudian oke, maka akan keluar di output SPSS seperti ini. Bentuknya adalah seperti miring ke kiri ya. Nah, ini artinya kalau kita kembali ke acuan awal, bentuk kurvanya mengikuti substansial negative skewness. Nah, substansial negative skewness ini datanya perlu diperbaiki dengan transformasi seperti ini. Yaitu bentuk datanya ditransformasi menjadi LG10K min X. Nah, tadi sudah diberitahu bahwa K itu adalah nilai tertinggi dari setiap data variabelnya, atau ini juga bisa variabel independen dan dependen ya, tidak X itu dua-duanya. Kemudian modelnya jadinya menjadi seperti ini, dependennya juga ditransformasi, independennya ditransformasi gitu ya. Jadi sekarang namanya trans penjualan, maksudnya transformasi data penjualan, yaitu LG10 buka kurung, data terbesarnya dia adalah 9.800 dikurangi data penjualan itu sendiri. Nah, cost radio demikian juga LG10 buka kurung 34 data tertingginya dia, kemudian dikurangi cost radio, data cost radio yang awal. Kemudian LG10 untuk iklan juga gitu, ini nilai tertinggi, ini data cost iklan yang sebelum ditransformasi. Ini maksudnya ya, ini data sebelum ditransformasi, ini belum ya. Kita membuat dulu transformasi yang baru atau variabel baru. Nah, misalnya ini trans penjualan, artinya transformasi penjualan. Kita kasih nama aja trans penjualan gitu ya, seperti tadi petunjuknya. Kemudian di sini ditulis LG10. Nah, di all tuh di bawah ini ada LG10, klik saja LG10. Kemudian buka kurung karena penjualan kita lihat. Nah, di sini data mentahnya yang paling tinggi angkanya berapa? Ternyata 9.800. Diklik, ditulis di sini, diketik 9.800 dikurangi. Nah, ini penjualan, diklik, masukkan ke sini. Maka dapatlah oke, kemudian dapatlah data trans penjualan. Begitupun juga dengan cost radio dan cost dari iklan TV gitu ya. Ini cost radio datanya paling tinggi 34, ya 34 masuk, dikurangi datanya dia, cost rasionya sendiri. Kemudian juga yang iklan juga demikian, data tertingginya 112 masukkan, dikurangi data iklannya itu sendiri. Oke, hasilnya menjadi ada 3, jadi variabel barunya trans penjualan, trans cost radio, trans cost iklan ya. Nah, setelah kita punya data baru atau variabel baru ini, barulah kita membuat regresi dengan persamaan yang baru. Ya, artinya ini sampel yang prediksi baru gitu ya dari sampel yang ada. Kalau tadi bentuknya tidak ditransformasi biasa saja, ternyata ada masalah, kemudian kita dirubah datanya ini, ditransformasi menjadi bentuk LG10 tadi. Nah, setelah siap baru kita regresi ulang, regresi baru, persamaan kedua ya. Jadi sama, analyze, regression, linear, kemudian masukkan yang dependennya adalah trans penjualan, independennya adalah trans cost radio dan cost iklan. Kemudian oke. Nah, setelah itu, setelah ada datanya, kita nggak perlu lihat outputnya dulu, karena yang kita cari, yang akan kita mau uji adalah apakah persamaan yang baru ini masih terjadi, residualnya tidak terdistribusi normal. Nah, caranya berarti kita harus punya residual yang baru ya. Jadi kita karena ini regresi kedua, maka namanya res 2. Jadi buat dulu res 2 dengan cara yang tadi sebelumnya ini kan sudah dimasukkan ya, dependent, independent, jangan di OK dulu, kemudian kita klik yang save. Save, kita pilih unstandardized, sama seperti kita waktu membuat res 1 juga demikian. Klik ini unstandardized di residual, oke, maka akan keluarlah data res 2. Nah, data res 2 inilah yang akan kita uji distribusi dari residualnya, apakah terdistribusi normal atau tidak setelah diperbaiki datanya. Nah, sama sebelumnya yaitu uji res 2, ini kita uji distribusi normalnya, yaitu analyze, non-parametric, legacy, satu sampel, masukkan yang res 2 ke dalam kotak ini, kemudian klik OK, maka keluarlah di sini hasil dari uji
distribusi dari residual untuk persamaan dua yang telah ditransformasi. Hasilnya lihat di SIG-nya ini. Hasil SIG ini 0,2. Apa artinya? Artinya adalah menerima H0. Artinya bahwa residual yang baru dari residuasi yang ditransformasi menghasilkan distribusi yang normal. Jadi sudah terselesaikan, bahwa artinya di model penjualan ini bentuknya tidak lagi yang model awal, tapi sudah bentuknya adalah log 10 gitu ya. Oke, sekarang permasalahan terakhir yaitu autokorelasi. Seperti kita tahu bahwa autokorelasi itu tujuannya adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi, kan gitu ya, korelasi antar data observasi per tahun. Nah, ini hanya memungkinkan jika data yang kita gunakan adalah data time series. Jadi ada runtun waktu, maka kita tahu apakah ada hubungan antara data tahun 1 dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi H0-nya adalah tidak terdapat autokorelasi ya. H1-nya terdapat autokorelasi. Berarti tujuan kita ini sebenarnya adalah menerima H0. Ya. Oke, seperti tes sebelumnya yaitu pakai Durbin Watson, kondisinya adalah di D hitung ini, Durbin Watson hitung ini harus di antara DU sama 4 min DU, baru dia bisa dikatakan tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif. Oke, ini contohnya, misalnya terdapat tadi ya dari data sebelumnya, yaitu penjualan masih sama datanya, penjualan, cost radio, cost iklan itu tadi, kita regres dan kita lihat nilai Durbin Watson-nya 1,5. Nah, 1,5 kita lihat dia berada di mana. Nah, kita lihat di tabel dengan K-nya itu adalah jumlah variabelnya. Kita cocokkan, DL tabelnya itu 1,34, DU-nya adalah 1,58. Saya tidak perlu ulang ya, di video sebelumnya sudah ada. Dari situ kita lihat ternyata D hitung kita ini berada ya di antara ya, jadinya kesimpulannya adalah ragu-ragu atau sebenarnya tidak bisa diputuskan. Nah, indikasinya ya model ini masih belum bagus ya. Oke, oleh karena itu lebih baik kita perbaiki masalah autokorelasinya. Oke. Nah, apa sih yang menyebabkan autokorelasi? Satu, adanya kelembaman atau intersia, yaitu data observasi pada periode sebelumnya dan sekarang itu kemungkinan ada interdependensi atau ketergantungan. Kedua, bias specification atau kasus variabel yang tidak dimasukkan. Mungkin ada variabel lain yang tidak dimasukkan. Ketiga, adanya fenomena sarang laba-laba atau cobweb phenomenon. Contoh di sektor pertanian misalnya, jadi kalau di musim kemarau gitu ya, harganya turun, atau di musim hujan dia naik, jadi akan selalu siklus setiap tahunnya itu berhubungan. Itu mungkin karena fenomena itu penyebabnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan menyembuhkan dengan cara membuat model menjadi AR atau autoregresif. Nah, apa yang diautoregresifkan yaitu si errornya ini. Jadi errornya ini di autoregresif 1 artinya adalah si koefisien. Jadi kita meregres antara residual dengan residual tahun sebelumnya sehingga kita dapat rho-nya gitu ya. Rho adalah koefisien dari autoregresif ini. Jadi itu dua cara. Pertama adalah membuat model autoregresif dengan cara satu, jika rho-nya diketahui, tapi kedua, jika nilai koefisien AR atau rho tidak diketahui, bisa dicari dengan cara estimasi. Jadi yang pertama ini ideal rho-nya diketahui, nah ini mustahil, sulit ya. Jadi kita biasanya adalah mengestimasi, meregres dulu antara residual dengan residual sebelumnya, kemudian kita akan mendapatkan nilai koefisien ini atau nilai koefisien dari autoregresif. Itu caranya untuk menyembuhkan autokorelasi. Nah, jadi metodenya apa untuk mendapatkan rho ini tadi ya? Nah, ada berbagai macam metode, tapi dalam tutorial ini saya menggunakan metode Cochran-Orchard ya. Jadi kita mengestimasi nilai rho-nya menggunakan metode Cochran-Orchard.
Metode Cohen-Orchard ini adalah metode yang lain menggunakan nilai estimasi residual ya untuk memperoleh nilai informasi tentang nilai rho yang tadi ya. Jadi sengaja memang kita estimasi atau kita regresi residualnya untuk mendapatkan koefisien atau yang disebut rho. Nah, bentuknya adalah seperti ini karena namanya autoregresif, jadi ada bentuk lag di sini. Bentuk transformasi datanya itu bentuknya seperti ini. Jadi data Y dependennya dikurangi dengan YT-1. Jadi kita butuh variabel YT-1 atau lag dari Y1 tahun 1 ya, lagnya previousnya cuma T-1. Demikian juga X-nya kita butuh data baru T-1. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan adalah